Oke, kita masuk ke setelah kita tadi membahas mengenai pembelian itu seperti apa, kita masuk sekarang ke freight cost atau biaya angkut. Nah, biaya angkut ini biasa terjadi atau lazim digunakan karena dari pembeli ke penjual itu biasanya nggak semua jaraknya deket, bisa juga ada pembelian yang jaraknya jauh sehingga membutuhkan ongkir. Kalau kalian biasa beli di Tokopedia, di Shopee gitu ya, biasa kan kalian pengen ada gratis ongkir karena kalian nggak pengen sebenarnya untuk membayar biaya angkut. Tapi pada umumnya biaya angkut itu terjadi terutama kalau si pembeli itu membeli dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita ngomonginnya tadi beli ke Bu Inah cuma 10 kilo, 5 kilo, bisa jadi kalau misalnya pembelinya dalam partai besar gitu ya, dia bisa beli ratusan bahkan ribuan kilo. Sehingga membutuhkan yang namanya freight cost atau biaya angkut. Nah, biaya angkut ini ternyata ada janjiannya atau perjanjiannya. Jadi, perjanjiannya gimana, Bu? Perjanjiannya adalah siapa yang harus bayar. Apakah penjual atau pembeli nih yang harus bayar? Jadi si ongkir ini bisa dibayar oleh penjual, bisa juga dibayar oleh pembeli, ya. Bu, kalau yang jualnya pembeli bagaimana? Kalau yang bayarnya penjual bagaimana? Kalau bayarnya yang pembeli bagaimana? Kayak kita bahas ya. Ada dua macam nih, FOB atau freight on board. Itu bukan free ya. Salah nih. Freight yang benar. Freight on board. Yang pertama namanya freight on board shipping point. Artinya yang bayar itu adalah pembeli. Jadi barang ditanggungnya cuma sampai ke tempat pengiriman doang nih. Nanti kalau shipping point itu adalah pembeli yang harus bayar ongkirnya atau biaya angkutnya. Kalau FOB-nya destination, berarti dia kirimnya sampai tujuan. Destination itu kan tujuan. Kalau FOB-nya destination, maka barangnya itu yang nanggung sampai ke tempat pembeli adalah penjual. Oke, singkatnya adalah kalau shipping point yang bayar pembeli, kalau destination yang bayar penjual. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian dapat oh nggak apa-apa lah, nanti saya aja yang bayar ongkirnya gitu kata si penjualnya. Berarti itu namanya FOB destination. Tapi kalau misalnya si penjualnya bilang, tapi ini belum ongkir ya, kamu harus bayar ongkirnya. Itu berarti pakainya FOB shipping point. Itu bedanya. Apa pengaruhnya? Ya tentu saja pengaruhnya adalah berbeda dari jurnal yang dicatat. Kalau pakai FOB shipping point, berarti yang catat jurnalnya pembeli atau penjual? Coba dijawab. Siapa sih yang bayar ongkirnya? Pembeli, sehingga pembeli harus menjurnal. Bu, kalau penjualnya ngejurnal atau enggak? Iya, enggak. Karena penjual tidak menanggung biaya ongkir, jadi ongkirnya mah si penjual tidak mencatat jurnal apapun. Dia cuma mencatat jurnal penjualan aja. Begitupun dengan FOB destination. Kalau penjualnya yang bayar biaya angkut, berarti yang bikin jurnalnya adalah penjual, gitu ya. Oke, Bu, jurnalnya gimana? Nah, ada perbedaan pencatatan antara sistem perpetual sama sistem periodik. Untuk yang di sistem perpetual, kalau pembeli yang bayar biaya angkut, maka si ongkirnya itu masuk ke dalam komponen merchandise inventory. Bu, kenapa aneh, Bu? Karena kalau perpetual itu dia menganggap semua uang yang dia keluarin ketika dia membeli barang tersebut maka akan masuk ke dalam penambah harga barang yang dia beli. Jadinya si ongkir tadi dia masukin debitnya ke merchandise inventory. Kreditnya tentu saja cash karena biasanya kalau ongkir mah nggak boleh ngutang. Jadi harus dibayar tunai. Gitu ya. Saya ulang ya.
Ketika kita menggunakan sistem perpetual, kalau pembeli yang bayar biaya angkut, maka jurnalnya sama ketika kayak melakukan pembelian. Jadi debitnya merchandise inventory, kreditnya cash. Oke, kalau pakai periodik dan pembeli yang bayar biaya angkut, maka jurnalnya bukan purchase, bukan, tapi freight in alias delivery expense. Kalian boleh tulis freight in aja cukup. Debitnya freight in, kreditnya cash. Ya, saya ulang ya, kalau pakai perpetual itu merchandise inventory pada cash, kalau pakai periodik itu freight in pada cash. Sebesar berapa, Bu? Sebesar uang yang dia keluarin. Nah, itu jurnalnya. Bu, kalau penjual, apakah kita harus... Ini kan ceritanya pembeli yang bayar biaya angkut ya. Bu, kalau penjual gimana, Bu? Kalau penjual, nanti kita bahasnya ketika kita bahas penjualan. Karena ini kita lagi ngomongin pembelian dulu nih. Jadi tadi kita mencatat jurnal pembelian itu apa. Kalau FOB yang beli yang bayar gimana nyatetnya. Kalau perpetual dicatat sebagai merchandise inventory, kalau periodik dicatat sebagai freight in. Gitu ya. Jadi kita baru ngebahas yang FOB shipping point doang nih. Yang destination nanti kita bahas ketika membahas jurnal penjualan. Nah, tidak jarang ketika kita membeli itu, kadang kita mengembalikan barangnya. Karena ternyata barangnya tuh bisa jadi rusak atau kualitasnya jelek atau nggak sesuai sama spesifikasinya. Jadi pembeli, kalau kita beli, kita boleh ngembalin barangnya dan menyampaikan hal tersebut melalui yang namanya memo debit atau debit memorandum. Jadi kalau misalnya kita dikasih barang yang rusak, barang yang kualitasnya buruk, atau misalnya ketika kita beli makanannya udah expired, itu boleh kita kembalikan ke tokonya. Caranya adalah kita balikin barang dan memasukkan yang namanya memo debit. Memo debit adalah dokumen yang diterbitkan oleh pembeli untuk menginformasikan kepada penjual kalau akun penjual telah didebit. Artinya kalau akun penjual didebit, dianggap lunas gitu ya. Nih barangnya saya balikin, saya nggak mau bayar hutangnya, intinya kayak gitu. Kenapa? Karena barangnya tidak memuaskan. Saya ulang ya, jadi ketika kita mau ngeretur barang, kita biasanya tidak puas dengan barang tersebut karena barangnya rusak, kualitasnya jelek, jadi kita balikin barangnya. Kalau kita menggunakan pembayarannya sistemnya kredit, maka kita tidak akan membayar si account payable atau utang kita itu. Jadi kita coba balikin barangnya. Bu, gimana kalau kita kita bayarnya secara cash? Maka kita akan mengajukan permintaan pengembalian uang kita. Jadi yang terlanjur udah dibayarin, itu kita minta balik duitnya gitu ya. Dengan menggunakan memo debit. Nah, kalau ada retur gimana, Bu, caranya? Kalau ada retur, maka berarti ketika kita melakukan pembayaran secara kredit, account payable-nya kita debit. Seakan-akan dibayar, padahal nggak dibayar ya. Karena kita mengembalikan si barang yang kita beli. Jadi kalau pakai perpetual, jurnalnya adalah account payable-nya debit, karena kita tidak akan membayar hutang kita. Terus kreditnya adalah merchandise inventory, karena kita mengembalikan barang yang kita beli gitu ya. Sebesar berapa, Bu, dicatatnya? Sebesar amount atau jumlah yang kita kembalikan barangnya. Ini kalau pakai perpetual. Kalau pakai periodik gimana? Kalau pakai periodik, account payable-nya sama debitnya. Yang beda adalah kreditnya. Jadi kreditnya adalah purchase, returns, and allowance. Jadi jurnalnya adalah purchase, return, and allowance. Gitu ya. Itu kalau ada retur. Kalian sambil dicatat ya, soalnya kalau nggak dicatat nanti lupa gitu. Jadi jurnal-jurnal yang penting ketika kalian online meeting itu harus kalian catat. Begitupun di mata kuliah yang lain. Jadi kalian tahu apa aja sih yang harus dikerjakan. Oke, berikutnya adalah discount. Jadi tadi kita udah ngebahas dua ya. Satu kita udah ngebahas freight atau ongkir. Dua kita ngebahas retur.
Sekarang kita ngebahas yang ketiga di pembelian, yaitu purchase discount atau diskon pembelian. Ini balik lagi sama yang tadi kita bahas, ada syarat kredit. Biasanya memungkinkan pembeli mendapatkan diskon atau potongan tunai kalau kita bayar lebih cepat. Ingat nggak tadi? 2/10 N/30. Kalau kita membayar dalam jangka waktu 10 hari, kita dapat diskon 2%. Tapi selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan atau 30 hari harus kita selesaikan. Bagi pembeli, diskon ini dinamakan sebagai diskon pembelian atau namanya purchase discount. Diskon ini akan didasarkan atas faktur atau invoice, dikurangi retur dan potongan jika ada. Pakai contoh ya, biar gampang. Misal kita mendapatkan diskon sebesar 70 dolar. Maka ketika kita menggunakan perpetual, si diskonnya ini kita catat sebagai pengurang nilai merchandise inventory. Saya ulang ya, ketika kita menggunakan perpetual, maka pas ada diskon, diskonnya kita catat di posisi kredit. Nih, 70. Tapi catatnya bukan diskon, catatnya adalah merchandise inventory di posisi kredit. Bu, emang barangnya berkurang? Tidak, barangnya tidak berkurang. Yang berkurang adalah nilai barangnya. Karena ada diskon, yang asalnya nilai barangnya 3.500, jadi berkurang sebanyak 70 karena nilai merchandise inventory-nya berkurang disebabkan oleh adanya diskon. Terus kalau account payable-nya nilainya akan selalu sama dengan nilai yang awal. Jadi kalau kita dibilang ngutangnya 3.500, ya dicatatnya 3.500. Yang berbeda apanya dong? Cash-nya. Yang cash-nya harusnya 3.500, kita hanya catat sebesar 3.430. Dapat dari mana? Selisih antara 3.500 dengan merchandise inventory di posisi kredit sebesar 70. Jadi yang harusnya kita catat cash sebesar 3.500, sekarang udah nggak 3.500 lagi. Sekarang catatnya cuma 70 saja. 3.430 saja karena kita mencatat diskon sebesar 70 dolar. Ya, si diskon ini dicatat sebagai merchandise inventory. Kalau pakai periode gimana? Mekanismenya sama, angkanya sama, yang beda adalah jurnalnya. Account payable-nya sama, cash-nya sama, yang beda adalah kreditnya bukan ditulis sebagai merchandise inventory, tapi ditulis sebagai purchase discount. Ya, purchase discount ini akan ada di posisi kredit, ditulis sebesar diskon yang diberikan. Berarti 2% dikali 3.500 yaitu 70 dolar. Nah, kalau pembayarannya pembayarannya melewati periode diskon atau tidak dalam periode diskon, kan tadi periode diskonnya cuma 10 hari ya, kan 2/10. Kalau 10 harinya itu sudah lewat dari tanggal transaksi, maka tanggal berikutnya itu tidak mendapatkan diskon. Jadi bayar utangnya kayak biasa aja, account payable-nya debit, kreditnya cash. Tidak ada diskon yang diberikan. Kas harus dibayarkan dengan jumlah penuh. Begitu. Sampai sini, apakah ada yang bertanya? Oke, kalau begitu, kita bisa mengerjakan soal ini untuk bisa tahu apakah kita paham atau tidak dengan uraian yang tadi dijelaskan. Jadi, kasih pinpoint aja. Gini aja. Oke, jadi saya minta kalian mengerjakan soal ini. Nanti kita bahas ya.